Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jamaah kajian rutin At-Tore Masjid Al-Ikhlas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita di bab salat, itu pembahasan tentang salat jamaah. Dalam pembahasan tentang salat jamaah ini, insya Allah sudah kita lalui 9 pelajaran. Dalam bab salat jamaah, pelajaran pertama sunnahnya salat di masjid. Hadirnya kaum perempuan dalam salat berjamaah di masjid. Yang kedua, sunnahnya sholat di masjid kalau itu jaraknya jauh dan jamaahnya banyak. Yang ketiga, sunnahnya berjalan ke masjid, menuju masjid sholat berjamaah dengan tidak terburu-buru. Yang keempat, disunahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya, tidak memberatkan makmumnya. Yang kelima, imam juga disunahkan untuk memanjangkan bacaan sholat di rakaat pertama dengan hikmah untuk menunggu orang-orang yang mungkin terlambat datang. Yang keenam, bagi makmum diwajibkan untuk mengikuti imam, bahkan diharamkan untuk mendahului gerakan imam. Yang ketujuh, jamaah itu terlaksana meskipun hanya dengan susunan satu imam dan satu orang makmum. Yang kedelapan, bolehnya imam itu berganti posisi menjadi makmum. Dan yang kesembilan yang sudah kita bahas adalah kapan seseorang dianggap mengikuti, dianggap sudah mendapatkan rakaat bersama. Nah, sekarang nomor 10, kita akan bahas tentang ahdzarut takhalluf anil jamaah, dan yang ke-11 nanti bicara tentang syarat bagi imam. Syaratnya apa saja? Ahdzarut takhallufi anil jamaah, udzur-udzur boleh tidak mengikuti jamaah atau tidak berjamaah. Ini sambung apa kali ya, kan itu lo pokoknya sampean boten modal catatan mulai metu teko parkirane masjid itu usaha. Insya Allah sudah kemarin, tapi coba akan kita bahas agak singkat. Orang boleh tidak mengikuti sholat jamaah karena sebab diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dan kedua itu karena cuaca. Bisa karena cuaca itu dingin sekali, bisa karena cuaca itu hujan lebat.
an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru al-munati fa yunati bis-shalah yunati sallu fi rihalikum fil lailatil baridatil mutirati bis-safar. Rawahu Syaikoni. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan muadzin supaya azan sholat. Ini di dalam safar, di dalam bepergian, di dalam perjalanan. Jamaah itu apakah di rumah, apakah dalam perjalanan, itu tetap dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja suatu saat ketika sedang cuaca tidak bersahabat, ketika sangat dingin dan hujan lebat, beliau memerintahkan yang azan untuk menyerukan shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di kendaraan kalian masing-masing. Itu terjadi, kata Ibnu Umar, fil lailatil baridatil mutirati bis safar, terjadi di malam yang sangat dingin, hujan lebat dalam perjalanan. Jadi tetap azan ya, ada bagiannya untuk azan. Waktu sholat ditunjukkan dengan azan, ada yang azan. Cuma yang azan ketika sampai bacaan atau ucapan hayya 'alas shalah, itu panggilannya berubah menjadi shollu fi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Jabirin qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu an juga demikian. Qarasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna fa qala li yusalli man syaa minkum fi rahli. Ini hadisnya sama rupanya, cuma redaksinya saja yang berbeda. Kata Jabir, kami pernah bersama Rasulullah SAW keluar bepergian, keluar dalam safar. Famutirna, kami waktu itu dikenai air hujan, artinya kami kehujanan, ada hujan lebat yang mengenai kami. Pokoknya maka Nabi SAW bersabda supaya sholat orang yang mau diantara kalian fi rahlihi, di kendaraannya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Itu pada zaman Nabi SAW. Wa an Ibni Abbasin annahu qala li muadzinihi fi yaumin mutirin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika sudah menjadi pemimpin, beliau juga memerintahkan muadzinnya untuk mengucapkan dalam azannya pada hari yang di sana terjadi hujan deras, idza qulta, kata Ibnu Abbas, jika kamu muadzin sudah sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan, kalau sudah di situ jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi kul, katakan shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Yang satu pada masa Nabi dalam perjalanan, yang satu pada masa Ibnu Abbas tidak dalam perjalanan, hujan deras. Ya, shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Kalau yang tadi shollu fi rihalikum, karena dalam perjalanan, salatlah di kendaraan masing-masing. Kalau di rumah, shollu fi buyutikum. Qala, maka dia menceritakan faka'annan nasa istangkaru zalika. Mendengar Ibnu Abbas memerintahkan muadzinnya untuk mengucapkan azan dengan kalimat tersebut, seakan-akan banyak yang meninggal. Ono azan kalimat itu begini, gitu ya. Faqala, maka Ibnu Abbas menanggapi, atajabuna minta, apa kalian merasa aneh, apa gak terima sampean nek ono azan dengan kalimat seperti ini? Faqad fa'ala zaman wa khairun minni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tunggu, kata Ibnu Abbas,
yang begini ini sudah pernah dilakukan lebih dulu oleh orang yang lebih baik dari saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini kalau dalam ilmu hadis namanya hadisnya marfu' hukman, secara hukum sampai kepada Nabi Muhammad. Dan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini dalam riwayatnya Muslim, wali muslimin anna Ibnu Abbas amara muadzinahu fi yaumi jumu'atin fi yaumin mudzin, itu pas dari Jumat. Ya. Pas hari Jumat. Nah, itu cuaca yang ekstrim. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ekstrim-ekstrim banget ya. Hutan ya matris bisa nggawa tiga gitu. Sebagian masih bisa bawa payung. Jadi kalau dingin juga tidak pernah ada yang dingin sekali sampai orang tidak kuat untuk menahan, itu enggak sampai terjadi. Cuma ini juga penting bagi mereka yang sedang mengalami betul-betul cuaca ekstrim, sedang beberapa kali merasakan gempa bumi, Pak Mariban, dulu orek, dulu getah, bentar getah, itu ya misalnya. Maka silakan sholat di tempat yang menurut kita aman. Atau mungkin angin puting beliung, nah, misalnya. Kalau di Indonesia yang agak sering kan begitu, sehingga merobohkan banyak pohon, mengangkat banyak atap, banyak genteng itu terbang, dan itu masih mungkin terjadi sewaktu-waktu. Maka boleh dengan ungkapan azan semacam itu dan boleh tidak terjadi. Baik, saya lanjutkan. Nomor 3, kalau tadi kan 1, 2 cuaca ekstrim, bisa dingin sekali, bisa hujan lebat. Sekarang yang ketiga, hudurut ta'am, boleh menunda ikut sholat jamaah kalau sudah hadir makanan. Li hadits Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum ala ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah, rawahu Bukhari. Kata Ibnu Umar, dia menceritakan Nabi SAW bersabda, apabila kalian sedang menghadiri makanan, sedang menikmati hidangan, fala ya'jal, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cepet-cepetan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga dia memang selesai untuk menuntaskan hajatnya, makan tadi. Wa in uqimatis shalah, meskipun sholat sudah diqom, tapi tetap ini itu juga harus dilihat situasinya. Kita harus memahami situasinya betul-betul. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak banyak orang mendapatkan makan yang memadai, yang cukup, yang enak. Kalau kita itu kiri kanan masih ketemu, bentar lagi masih kebagian. Kalau dulu nggak gimana. Ini cocok kalau di pondok ini, cocok kalau di pondok. Ditinggal sholat jamaah, panganannya tak umat, gitu ya. Tapi kalau di rumah seperti kita sekarang, situasinya sudah secara umum makanan tersedia, nggak buru-buru pun, ya ditunda sebentar pun makanan itu nggak lari kemana-mana, maka nanti dilihat. Kecuali sing keluwen temen, ngomong keluwen, kaliran temen, gitu ya, barangkali dituntaskan. Nah itu nanti dilihat situasinya ya. Jangan karena alasan ini pas azan makan, gitu ya. Pas qomat makan, gitu kan. Baik, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, mudafa'atul akhbutain, menahan 2 hal yang bisa membatalkan, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Jadi boleh kalau kebelet pipis harus kebelet buang air besar,
itu terlambat untuk sholat atau bahkan tak kumanan sholat setelah jamaah maksudnya. An Aisyah qalat sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'amin wa lahu yudafi'ul akhutayn. Tidak sah sholat kalau orang itu sedang menghadapi makanan. Nah, tidak perlu sholat kalau dia itu sedang ngempet menahan apakah pipis ataukah buang air. Ya, wah untuk hari sholatku beresiko nih, tak mau nggak dari tadi. Kebeletnya barusan ya itulah. Ya. Boleh, itu namanya uzur yang menjadi sebab dibolehkannya orang terlambat jamaah atau bahkan tidak uman jamaah sholat jamaah. Dan yang nomor 5 itu pokoknya semua hajat yang kira-kira membuat orang itu tidak tenang di dalam sholat, selesaikan dulu kalau bisa hajatnya. Cuma masalahnya kita kadang-kadang tidak bisa ngatur kebutuhan dan hajat kita. Berkati sholat hajatnya teko gitu ya. Itu yang susah kan itu ya. Hajatnya bisa macam-macam. Hajatnya itu bisa makan, hajatnya itu bisa tadi itu bukan makan tapi mengeluarkan sisa makanan. Ya, dalam bentuk buang air. Hajatnya bisa pekerjaan, hajatnya bisa macam-macam. Ya. Tapi secara prinsip kalau orang itu memiliki hajat yang harus ditunaikan terlebih dulu prioritas. Kalau tidak ditunaikan sholatnya itu nggak bisa tenang, nggak bisa khusyuk, maka silahkan selesaikan urusannya dulu. Gitu ya. Tinggal tadi ngatur waktunya. Ternyata urusan itu datangnya pas waktu sholat terus, itu masalah kan, An Abi Darda qala min fiqhi rajuli iqbalu ala hajatihi hatta yaqbala ala salatihi wa qalbuhu farighun. Ya, termasuk orang itu ngerti agama, kata Abu Darda. Ini kata Abu Darda. Ya, orang itu menemui hajatnya, menyelesaikan kebutuhannya, hajatnya, keperluannya, hingga ketika dia nanti menemui sholat, hatinya sudah tenang. Gitu ya. Itu berarti wong ku ngerti. Niki mboten, ben sholat itu kari gopone, kan gitu ya. Tinggal buru-buru. Ya, tak sholat dulu, nah gitu ya misalnya. Itu pasti nggak bisa tenang sholat. Jadi termasuk orang itu ngerti agama, ngerti hukum, ngerti aturan, dia itu menghadapi urusannya ya sampai selesai hingga ketika dia mendatangi sholat itu hatinya sudah kosong, maksudnya hatinya sudah ini yang terakhir itu tadi uzur apa saja yang kemudian boleh kita meninggalkan. Sekarang nomor 11, al-haqqu bil imamah. Siapa yang paling berhak untuk ngimami? Al-haqqu bil imamah al-aqra' li kitabillah fa in istawa fil qira'ah fal a'lam bis sunnah fa in istawa fal aqdam hijratan fa in istawa fal akbar sinan. Yang paling berhak untuk ngimami itu yang pertama tentu saja adalah yang paling banyak bacaannya terhadap kitab Allah. Kalau orang dulu paling banyak bacaan itu maksudnya paling apa? Oleh karena itu penghafal Al-Quran disebut qurra. Ya, para pembaca artinya begitu. Tapi maksudnya adalah para penghafal Al-Quran. Jadi yang pertama adalah yang paling ngerti terhadap Al-Quran dalam pengertian yang paling banyak hafalannya. Fa'in istawa fil qira'ah, kalau itu sama, fal a'lam bis sunnah. Kalau ada dua orang sama dari sisi hafalan, dari sisi pahaman terhadap Al-Quran, fa'al a'lam bis sunnah, maka urutannya adalah yang paling tahu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Fa'in istawa, kalau itu pun sama, fal aqdam hijratan, maka yang paling dulu hijrah. Nek wong pun tersepuh, yang paling dhisik tobat. Yang paling dhisik sadar ya. Itu paling dulu hijrah. Kalau hijrah dalam zaman Nabi sudah nggak ada sekarang.
Wa in istawau fala akbaru sinnan. Nah, baru. Kalau itu pun masih sama, ya dicari mana yang usianya lebih tua. Fan Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum wa haqqum bil imamah aqra'uhum. Kalau ada 3 orang yang mau sholat berjamaah, maka yang paling berhak untuk ngimami adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Wal murad bil aqra al-aktsaru hifdhan. Yang dimaksud dengan al-aqra yang paling banyak bacaan itu al-aktsaru hifdhan, yang paling banyak apa? Tanya. Berdasarkan hadis Amr bin Salamah, wa fihi liya ummakum aktsarukum Qur'anan. Supaya yang imami adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud serta An-Nasai. Nah, yang hadis yang berikutnya yang membicarakan tadi menambahkan kriteria lain. Kalau tadi kan yang paling banyak hafalannya Al-Quran, yang paling tahu hadis, ya, yang paling awal hijrah atau yang paling dulu, yang keempat yang paling banyak usianya. Ada 4 kriteria. Paling banyak hafalnya dulu. Oh, masih sama. Paling tahu hadis dulu. Oh, sama. Paling dulu hijrah. Oh, sama. Paling tua usia. Nah, dalam hadis berikutnya ada kriteria lain. Ini juga penting ya diketahui, baik ketika kita sedang safar maupun ketika kita sedang mukim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Sama dengan tadi kata Rasulullah SAW, yang berhak mengimami orang atau mengimami satu kaum, satu umat, satu kelompok itu yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah. Kalau itu sama, maka yang paling tahu sunnah Nabi. Fa'ingkanu fis sunnah sawa, kalau di dalam hal sunnah Nabi itu sama juga, fa'aqdamuhum hijrah, yang paling dulu hijrah. Fa'ingkanu fil hijrah sawa, kalau dalam hal hijrah juga sama, bareng hijrahnya, fa'aqdamuhum sinnan, yang paling banyak usianya. Nah, ini tambahannya. Wala yu'ammanu rajula fil sultani. Tidak boleh orang itu diimami oleh orang lain sementara dia itu berada dalam kekuasaan, sementara tempat itu berada dalam kekuasaan. Wala yaqutu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Tidak boleh orang itu duduk di rumah orang lain dalam arti bertamu, ya, kecuali dengan izin. Yang belakang nggak ada hubungannya, tapi masih memiliki kandungan yang sama tentang etika dan adab, ya, ketika berinteraksi dengan orang lain. Kalau yang terakhir tadi itu, kalau kita bertamu, kalau belum dipersilakan duduk, ya jangan duduk dulu, gitu ya. Karena itu mau duduk atau tidak duduk, silakan duduk di atas, duduk di bawah, di mana itu nanti tergantung dipersilakan oleh tuan rumah. Nah, tapi yang terkait dengan ini, tidak boleh ada orang itu diimami sementara itu tempatnya adalah kekuasaan oleh orang lain. Yang imami di masjid ini, ya mestinya yang di sini, gitu. Kecuali diizinkan. Belum sampai mau diimami. Ya, moro-moro maju, gitu ya. Mak alih, kalau maju kode kano sing gelem, gitu ya masalahnya. Jadi harusnya begitu. Ya. Ini penting kalau kita berbiaya. Ya,
Kalau kita bepergian di masjid, di musola yang mungkin agak sepi, ya orangnya mungkin kalau kita datang ke masjid itu cuma dua orang, 3 orang. Ya, mungkin kelihatannya nggak meyakinkan. Meskipun kelihatannya nggak meyakinkan, kalau kita itu tamu ya nggak bisa langsung mati, ya. Kecuali kalau diminta begitu. Itu etika dalam menjalankan berjamaah, dalam memosisikan diri sebagai imam atau makmum. Wa makna hadza anna sultan wa sahibul bait wal majlis wa imamul majlis ahqqu bil imamah min ghairihi ma lam yadhan wahidun minhum. Jadi makna sultan kekuasaan di sini maksudnya adalah ya pemilik rumah, pemilik majlis, pemilik masjid. Maka yang paling berhak mengimami ya mereka. Kecuali kalau salah seorang di antara tamu itu diizinkan. Ya. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah menceritakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayya umma qauman illa bi idznihim wa la yakhussu nafsahu bi da'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahu. Sama. Kalau orang itu merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalau mau imami di tempat orang lain itu semua sudah atas sepengetahuan dan seizin tuan rumah, ya. Utawa jangan sampai orang itu nunjuk dirinya itu aku yang bagian kultum, dia ini gak bisa, yang lain gak boleh, yang kultum harus saya. Itu juga tidak boleh. Wala yakhussu nafsahu bi da'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahu. Orang kayak gitu itu ya padha karo mengkhianati orang lain. Sing ngongkon sampean maju sapa. Ini penting bagi yang kita berada di tempat-tempat yang kita sendiri belum familiar, belum biasa. Moro-moro maju. Nang gonku biasane ku ono ngene. Ono sing maju aku tak maju ya niku. Padahal bukan tempat. Baik, itu yang paling berhak imam. Jadi tambahan kriterianya. Nah sekarang man tasihhu imamatuhu. Poin 12. Siapa imam yang dianggap sah untuk ngimami? Tasihhu imamatus sabil mumayyiz wal a'ma wal qa'im bil qa'id wal qa'id bil qa'im wal muftarid bil muntafil wal muntafil bil muftarid wal mutawaddi bil mutayammim wal mutayammim bil mutawaddi wal musafir bil muqim wal muqim bil musafir wal mafdul bil fadil. Dinten sing sah menjadi imam. Kalau tadi itu sing paling prioritas. Kalau sekarang yang paling sah. Yang sah imami siapa saja, termasuk as-sabiyul mumayyiz, anak kecil tapi yang sudah tamyiz. Mumayyiz yang sudah tamyiz, yang sudah tahu iki apik, iki elek, iki bener, iki salah. Yang ngerti iki salat itu nggone guyon. Itu namanya mumayyiz. Ya, nanti ada dalilnya di bawah. Wal a'ma, wong sing ciri nggih angsal mawon. Orang wong gak ketok ngimami, enggak masalah. Wal qaim bil qaid. Orang yang berdiri ngimami orang yang sholatnya duduk, boleh. Wal qaid bil qaim. Orang yang duduk ngimami orang yang berdiri. Di sini masih dimasukkan, tapi di bawah nanti ada keterangan. Nabi sudah melarang, gitu ya. Nek imame lungguh ya makmume lungguh, gitu ya. Apakah boleh orang yang nggak bisa ngimami dengan berdiri itu menjadi imam? Boleh, sah, tapi makmumnya harus ikut itu, gitu ya. Wal muftarid bil muntafil, orang yang bil mutanafil, dulu. Orang yang sholatnya fardu ngimami orang yang sholatnya sunnah.
Orang yang sholatnya sunnah ngimami orang yang sholatnya fardu. Orang yang sholatnya berwudu, yang menjadi imam berwudu, yang menjadi makmum kabeh tayamum. Atau sebaliknya, yang menjadi imam itu tayamum, yang makmumnya wudu semua. Wal musafir bil mukim, orang yang musafir ngimami orang mukim, orang mukim ngimami orang musafir, boleh. Wal mafdul bil fadil, orang yang rendahan ngimami orang yang utama. Ya, itu presiden ngimami presiden. Rakyat biasa ngimami bupati, boleh saja. Ya, sah. Faqad shalla Amru bin Salamah biqaumihi. Amr bin Salamah ini zamannya tabi'in. Amr bin Salamah itu ngimami kaumnya walahu minal umri sittun aw sab'u sinin. Padahal umurnya antara 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun, sinten mriki 6 sampai 7 tahun. Sinten mriki? Arek lanang sing 6 sampai 7 tahun mriki sinten? Habib niku 9 tahun. Habib niku 9 tahun. Arsat niku 9 tahun. Tapi anak sekarang ya umur 6 tahun rata-rata belum mumayyiz. Bagaimana caranya kita tahu belum mumayyiz? Guru ngerti api elek, guru ngerti benar dan salah. Sholat sambil buyut. Kalau sholatnya masih sambil buyut belum mumayyiz. Mumayyiz itu bukan balik. Ya, bukan balik. Jadi syaratnya itu mumayyiz. Belum balik sah menjadi imam, sah asal sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Dulu umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah mumayyiz. Sekarang itu anak-anak kita secara fisik berkembang cepat, secara mental dan spiritual itu terlambat. Makanya nanti kemajuannya juga terlambat. Rata-rata kita gitu, perlu ada perubahan dan percepatan, bukan hanya berubah, perlu dipercepat. Ciri ini arek ojo didarno, dulinan terus itu yang tidak mudah. Ya. Kalau anak dibiarkan main terus pasti akan membentuk mentalnya untuk tetap pada dunia permainan, belum dunia yang sesungguhnya. Ya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Karena itu tidak aneh kalau umur 7 tahun, 8 tahun ngimami, Ibnu Sina umur 16 tahun buka praktek dokter. 16 tahun saat ini umur pinter, ada kelas berapa? Kait SMA kelas I. Atau kalau mau cepat SMA kelas 2 16 tahun. Ibnu Sina 16 tahun buka praktek dokter, jadi dokter resminya kerajaan umur 16. Nah, sekolahnya kapan? Sekolahnya gak koyok awak dewi. Kan gitu ya, kata Ibnu Sina, saya itu tidak perlu belajar untuk semua jenis ilmu kecuali Al-Quran. Nah Al-Quran aku kudu belajar nang guru, tapi nah ilmu lain aku gak perlu guru. Al-Quran dan Sunnah Rasul itu perlu guru, tapi kalau yang lain gak perlu guru. Ayo arek sing bisa ngelas biar kuliah ngelas, susah ini biar kuliah ngelas bot. Sing nukang biar kuliah sekolah nukang bot. Nah, ilmunya diperoleh dari praktek sejak awal. Kalau ada orang karena kondisi tertentu terpaksa harus banting setir, yang dipelajari adalah ilmu A, tapi ternyata tidak dibutuhkan. Ternyata yang dia bisa lakukan adalah jenis pengetahuan tertentu yang berbeda. Ya udah, terpaksa nyambut ini model ini. Gitu.
Dan itu boleh, bisa, dan bisa ahli. Asal wong pinter itu masih gak nikis, ahli mau. Begitu. Ya nggak bisa itu Al-Quran sama hadis itu mboten gurune mboten saged. Ibnu Sina terkenal sebagai dokter. Dan itu dimulai dari pembiasaan menjadi orang dewasa lebih awal. Muhammad Al-Fatih itu dadi raja, dadi khalifah itu umur 12 tahun. Jadi khalifah. Gak berhasil. Tambah rusak. Kepemimpinannya lemah. Tapi kembali lagi menjadi khalifah umur 18 tahun. 19 tahun, 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Karena saat ini lulus kuliah, berangkat kuliah, umur 18 tahun berangkat kuliah daftar. Diterno bapaknya sampai ibu. Melok tes ditunggoi. Melok tes ditunggoi, ket isu ditunggoi bapaknya, ibunya, mbake loro cangkep. Kenapa sakit? Begitu. Nek gak lulus sing ngetes sini gue ya. Luru sampai bapak repot. Gimana bisa? Jadi ini tentang rahasia kenapa generasi Islam awal itu menjadi generasi pemenang. Ya, menjadi generasi pemenang. Ya karena diajari untuk bisa menjadi orang yang serius lebih dini. Itu tantangan bagi kita semua. Nah, sekarang itu orang itu sudah bisa matang, masuk umur 40 itu kait matang. Matang sembarang kali, nyambut gawe wis matang itu sembarang wis matang itu umur 40 tahun. Nah, pas matang-matang, pas enak nyambut gawe ini wis jelas arahnya, dilu-dilu linu. Dilu-dilu. Repot. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi tentang mumayyiz. Syarat sahnya seorang imam pertama adalah mumayyiz. Ya, anak kecil boleh asal dia bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Ya. Contohnya Amr bin Salamah ngimami padahal dia umurnya 6 atau 7 tahun. Wastakhlafa Rasulullah SAW ibna Ummi Maktumin alal Madinah marrataini. Rasulullah SAW menunjuk menjadi pengganti beliau sinten Abdullah bin Ummi Maktum. Sing boten ketok niku 2 kali. Cuma memang tetap ini sah, tetap syarat tadi itu boten mergo pokoknya sah ngoten mawon. Syarat tadi itu yang paling banyak bacaan Al-Quran, hafalannya Al-Quran yang paling banyak itu tetap menjadi kriteria gitu ya. Cuma sahlah ya kalau diimami anak kecil yang sudah mumayyiz, orang yang mungkin memiliki cacat tubuh seperti itu tadi tidak kelihatan ya. Yusalli bihim wa huwa a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum sholat dengan para sahabat yang ditinggal oleh Rasulullah SAW untuk perang ini, kasusnya ini oleh Rasulullah dan beberapa sahabat utama. Anak mana pilihannya? Abu Bakar berangkat, Umar berangkat, Utsman berangkat, Ali berangkat, Rasulullah SAW berangkat, sahabat-sahabat utama, jenderal-jenderalnya berangkat semua. Terus siapa sing imami? Abdullah bin Ummi Maktum. Gitu ya. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakrin fi maradihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di belakang Abu Bakar ketika beliau sakit. Artinya masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih utama dari Abu Bakar, tapi tetap sah Abu Bakar menjadi imam. Gitu ya.
Wa shalla fi baiti jalisan wa huwa maridun wa shalla warahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu falamma insarafa qala inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan warahu. Dan Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan duduk ketika beliau di rumah, ketika beliau sakit. Sementara sebagian orang yang makmum kepada beliau, ya, satu kelompok orang yang makmum kepada beliau sholat dengan berdiri, maka Rasulullah SAW memberi isyarat kepada mereka supaya kalian duduk semua. Dan ketika selesai sholat beliau mengatakan, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia rukuk, rukuklah. Kalau dia berdiri, berdirilah. Kalau dia sholat dengan duduk, maka sholatlah juga dengan duduk. Tapi tetap sah. Wa kana Mu'adzun yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya'al akhirah thumma yarji ila qaumih fa yusalli bihim tilka shalah fa kanat salatuhu lahu tatawwu'an wa lahu fariidatul isya'. Begitu pula Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum di belakang Nabi. Salat apa? Salat isya. Setelah itu pulang ke kampungnya, Mu'adz bin Jabal itu ngimami salat lagi. Ya. Dan itu, sholat yang kedua itu oleh Nabi disebut sunnah. Maka berarti imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Sholat isya bersama Nabi, jadi makmum. Mau pulang, dipeseni. Nanti kalau pulang, ya kaummu imamono mana, ya imami lagi, ya. Nah, sholatmu nanti itu jadinya sunnah jatuhnya. Maka berarti orang yang sholat sunnah boleh ngimami orang yang sholat fardu. Begitu pula sebaliknya, wa an Mihjan ibnul Adra, dari Mihjan bin Adra, qala, dia mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil masjid. Saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang di masjid. Fa hadaratis shalah, hadirlah waktu sholat. Fashollah, maka beliau sholat. Walam usolli, sementara saya tidak ikut sholat, kata Mihjan bin Adra. Faqala li, maka Nabi SAW berkata kepada saya, kata Mihjan, Allah sholaita, sampean kok gak ikut sholat? Qultu, saya menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad sholaitu firrahti, kula sholatnya pun kula jamak. Kalau pun sholat di kendaraan, pun kalau mari di kendaraan, wow, ini kalau sudah duki, kalau pun sholat, dengan kan tapi tinggal sholat, tinggal azan. Tumma ataituka, saya sudah sholat, saya datang kepada Anda wahai Nabi. Qala, beliau mengatakan, idza ji'ta fasholli ma'ahum. Waja'alha nafi. Sampean kaya ngono keadaane terus teko, ya salatlah bersama orang-orang. Waja'alha nafilah, jadikan itu sebagai sunnah. Boleh. Berarti imamnya salat fardu, makmumnya salat sunnah. Gitu loh. Tadi imamnya salat sunnah, makmumnya sholat fardu. Yang ini, yang fardu yang mana? Yang dikerjakan lebih awal itu dia disebut fardu. Baleni mana? Eman ketok jamaah, maka tetap disebut sunnah. Aku mau sholatnya dewi, lagi ketemu jamaah, sholat lagi begitu. Tetap yang kedua disebut sunnah, tapi dapat pahala sama. Dan yang kayak gitu-gitu itu sudah terjadi gitu loh. Gak usah aneh. Pada masa Nabi sudah ada contohnya, enak. Hadis yang ketiga, itu tadi hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Kalau hadis yang sebelumnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hadisnya Mu'adz riwayatnya Ahmad dan Nasai. Sekarang hadis berikutnya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melihat ada orang sholat sendirian. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat ada orang sholat sendirian. Tapi ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah sendirian itu biasa. Sholat fardu sendirian. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fa yusalli ma'ah. Adakah yang mau sedekah sholat dengan orang ini, ikut sholat lagi. Jadi ada orang datang terlambat, karena terlambat sholatnya sendirian, maka dengan jamaah yang lain Nabi ngomong, kau nasi gelem sedekah, ngomong ini. Sedekah apa? Sedekah sholat. Ya. Dalam riwayat yang agak lengkap itu disebut sing gelem menjawab permintaannya Nabi sedekah sholat tadi itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini sing melok Abu Bakar, ya wis aku tak sholat lagi. Cuma di sini tidak disebut lengkap. Abu Bakar yang sholat lagi. Nabi nawani, siapa yang mau sedekah sholat? Berdirilah satu orang, Abu Bakar. Baik. Wa shalla Amr bin al-As imaman wa huwa mutayammim wa qarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Amr bin As pernah ngimami salat padahal dia tayammum, tak wudu, sementara makmumnya wudu. Boleh. Begitu pula sebaliknya. Wa shalla Rasulullah SAW bin nasi bi Makkah zaman al-fathi rak'ataini illa al-maghrib wa kana yaqul ya ahla Makkah qumu fa shallu rak'ataini ukhrayaini fa inna qaumun safar. Nabi pernah ketika Fathu Mekah, kalau Fathu Mekah kan Madinah tempat tinggal Nabi, Mekah menjadi tempat safar. Nabi sudah pindah ke Madinah, rumahnya Madinah, Mekah bukan rumahnya Nabi lagi. Berarti datang ke Mekah, Fathu Mekah, Mekah itu tempat safar. Nah selama di sana beliau sholatnya 2 rakaat. Ya meskipun Nabi itu safar, penduduk Mekah itu mukimin, nggak berani kalau jadi imamnya Nabi, tetap Nabi yang imami. Tapi karena Nabi ini sedang safar, sholatnya jamak qashar 2-2. Maka setelah selesai ilal maghrib, kecuali maghrib pancet telu gitu tetap 3. Dan setelah itu beliau mengatakan ya ahla Mekah, penduduk Mekah, wong Mekah, kumu. Kalau saya sudah selesai sampai teruskan. Fasallu raka'ataini ukhrayaini. Ya tambahkan 2 rakaat yang terakhir. Fa inna qaumun safar, kalau kami kan safar. Boleh. Imamnya safar, makmumnya mukim. Boleh. Imamnya itu karena safar itu qashar, makmumnya tetap tamam, nggak bisa ikut qashar gitu. Nah kalau dibalik bagaimana? Imamnya mukim, sholatnya jangkep, sementara sampean hafal. Enak sholat diwiai. Enggak juga, boleh ikut jamaah, lak papat iya. Wa idza shallal musafir khalfal muqim, kalau orang musafir sholat di belakang orang mukim, atas sholata arba'ah, ya dia sholatnya tetap lengkap, ya nggak bisa langsung kosong. Walau adraka ma'hu aqallu min rak'atin, meskipun kebagiannya cuma 1 rakaat atau lebih sedikit dari 1 rakaat. Dari Ibnu Abbas, annahu su'ila, Ibnu Abbas pernah ditanya, ma balul musafir yusolli rak'atain. Bagaimana kalau ada orang musafir sholat 2 rakaat idzan faroda, kalau dia sendiri, wa arba'an, dan 4 idza tamma bimukimin, kalau dia makmum kepada orang mukim. Faqala tilka sunnah, maka Ibnu Abbas ya uniku sunnah. Jadi misalnya sampean jamak qashar, ya 2-2, datang ke satu masjid karena dalam perjalanan, ternyata masih kebagian sholat
Misalnya sholat duhur, sampean mau jamak qashar, boleh juga sholat asar ya. Bagian sholat duhur, orang mukim masih sholat, ya ikut sholat 4 rakaat dulu, baru nanti jamaknya dengan qashar, jamaknya dengan asar, asalnya 2 rakaat. Itu Ibnu Abbas ditanya, bagaimana kalau begitu? Begitulah sunnah Nabi. Dari wong sing safar, anak-anak aku sing jadi imam, bisa langsung 2-2. Kalau saya jadi makmum, ya ikut makmumnya dulu, ikut imamnya dulu, sholatnya genap dulu. Baik. Wa fi lafzin annahu qala lahu Musa bin Salamah inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an wa idza raja'na shallaina rak'ataini faqala tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad, Muslim wan Nasa'i wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Nasa'i, oleh Imam Muslim. Ya. Dalam lafaz yang lain yang mengatakan kepada Ibnu Abbas itu namanya Musa bin Salamah, seorang tabi'i. Apabila kami bersama kalian, ya orang yang mukim, kami sholatnya 4. Tapi kalau kami kembali nggak bersama kalian, maksudnya kami sholatnya 2 rakaat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ngunuiku sunnae Nabi Muhammad SAW. Itu beberapa dalil. Tapi dari sini bisa diketahui orang safar menjadi imamnya orang mukim boleh, orang mukim menjadi imamnya orang safar boleh. Baik. Sekarang man la tasihu imamatuhum. Sing gak sah menjadi imam siapa? Yang tidak sah menjadi imam, ya tentu saja orang yang kena uzur tadi itu. Imam ngentut, ya wis gak sah. Imam buang air besar, nahan buang air besar, juga boleh diteruskan, ya, biar digantikan yang lain. Itu yang terakhir kita bahas. Saya kira cukup, sudah masuk waktu maghrib. Aku lupa hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.